على أمور الدين والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Baik, Bapak Ibu sekalian, eh, mohon maaf ya, untuk kelas A9 ini ternyata saya itu suka miss untuk mengirimkan materi. Jadi di kelas 11 saya ngirimnya sampai double-double, sementara di kelas ini ternyata belum terkirim gitu. Yang kemarin-kemarin itu seperti itu. Beberapa ya ada 2 minggu yang lalu ya kalau nggak salah. Eh baik, sebelumnya mm, saya sudah sedikit menjelaskan ya terkait dengan sejarah perkembangan hadis sejak masa Nabi, masa sahabat, masa tabi'in, tabi'at tabi'in, hingga pasca kodifikasi. Eh, nah, selanjutnya di sini akan menjelaskan terkait dengan eh, perkembangan ulumul hadis, ya, kajian keilmuan hadis. Kalau di materi itu ilmu jarh wa ta'dil. Eh, ilmu jarh wa ta'dil, ya, ini adalah lahir pada abad ke-3 Hijriyah, di mana ilmu ini memang menjadi salah satu kajian penting di dalam ulumul hadis. Ya, karena masa abad ke-3 Hijriah itu kan masa penyeleksian hadis ya. Nah, bersamaan dengan masa penyeleksian hadis itu muncul beragam disiplin keilmuan dalam studi hadis gitu. Nah, sebenarnya ilmu jarh wa ta'dil ini merupakan bagian dari ilmu rijalil hadis. Jadi ilmu rijalil hadis itu ada 2 macam ya. Yang pertama ilmu tarikh arwah ya. Tarikh arwah ini terkait dengan sejarah kehidupan periwayat. Kemudian yang kedua adalah ilmu jarh wa ta'dil. Ilmu jarh wa ta'dil ini merupakan justifikasi kualitas periwayat, baik itu kualitas pribadi maupun juga kualitas intelektualnya. Kalau dilihat dari bahasa al-jarh ya, ini kan jaroha yajrohu berarti akibat atau bekas luka pada tubuh ya, baik itu luka itu terkait dengan fisik maupun non fisik. Nah, secara istilah di dalam ilmu hadis, kata jarh ini berarti bagaimana tampak jelasnya sifat pribadi atau keadaan seorang periwayat yang itu tidak adil, tidak sikoh, dan itu menyebabkan lemahnya riwayat yang disampaikan. Jadi jarh wa ta'dil, at-tajrih ini berarti pengungkapan keadaan periwayat tentang sifat-sifatnya yang tercela yang menyebabkan lemahnya atau tertolaknya riwayat seorang periwayat hadis. Jadi ini bukan mencari aib ya. Jadi memang dalam kajian hadis untuk apa namanya melakukan penelitian sanad, hal yang paling penting itu adalah ilmu rijalil hadis ini. Jadi mencari apakah seorang periwayat ini dianggap cacat atau tidak. Cacat di sini baik sisi intelektual maupun kepribadian. Jadi kepribadian yang apa namanya
waro, ya, terus kepribadian yang baik, yang itu juga menjadi penilaian. Jadi ada dua hal di dalam penelitian sanad, penelitian hadis itu pertama adalah penelitian sanad, ya, penelitian sanad dan penelitian matan, atau Syuhudi Ismail menyebutnya kritik sanad dan juga kritik matan. Nah, kritik sanad ini dilakukan terlebih dahulu, ya, karena pentingnya sanad atau mata rantai periwayatan hadis, karena disebabkan seperti yang kemarin saya jelaskan itu, bahwa kodifikasi hadis baru terjadi pada abad kedua Hijriah. Sehingga rangkaian periwayatan itu menjadi sangat penting. Bahkan menurut Hasan al-Basri, sanad ini adalah bagian dari agama. Jadi kalau mendapatkan kabar, berita, hadis yang tidak jelas, maka sebaiknya tidak diterima begitu saja, gitu. Karena pentingnya sanad, maka sanad menjadi bagian dari agama. Nah, kritik sanad, kritik matan. Nah, bagaimana kritik sanad ini dilakukan? Jadi, sebelum melakukan jarh wa ta'dil, ya, yang sebenarnya yang dilakukan terlebih dahulu adalah mentakhrij. Jadi ilmu takhrijil hadis, ya. Jadi ilmu takhrijil hadis ini adalah mencari hadis ke dalam sumber-sumber kitabnya, gitu. Kenapa? Karena selama ini kita sering mendapatkan kitab-kitab, ya, itu kutipan-kutipan hadis di dalam berbagai macam kitab itu tidak lengkap. Jadi ada kutipan-kutipan yang hanya mengutip tengahnya saja, kutipan-kutipan yang hanya mengutip depannya saja, dan lain sebagainya. Untuk bisa melakukan penelitian terhadap sanad, maka kita harus lihat hadis ini di kitab sumbernya, sehingga bisa diketahui rangkaian sanadnya secara lengkap, begitu juga dengan matannya. Nah, cara untuk mengetahui itu adalah dengan melakukan takhrijul hadis. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan dibantu oleh kitab-kitab mu'jam, kitab-kitab kamus, ya. Jadi kalau kita biasanya kalau praktek mentakhrij gitu di mahasiswa, biasanya kalau mata kuliah takhrij ini kan praktek, ya. Nah, itu biasanya mahasiswa dikasih potongan-potongan hadis, yang kemudian potongan-potongan tersebut dicari ke dalam kitab sumbernya. Ada dua cara. Yang pertama adalah dengan menggunakan kitab Mu'jam Mufarros li Al-Fadil Hadis. Jadi kitab Mu'jam Mufarros li Al-Fadil Hadis ini dikarang oleh Wensik, ya, bukan orang Muslim. Nah, ini sangat membantu kita untuk mencari hadis ke dalam sumber hadisnya. Terus habis itu, kalau dengan mu'jam, kita bisa mengambil kata-kata di matan hadis itu, baik itu di awal, di tengah, di akhir, untuk kemudian dicari di dalam mu'jam. Nah, mu'jam inilah kemudian yang menunjukkan bahwa hadis-hadis ini ada di dalam kitab apa saja. Oh, ada di dalam kitab Sahih Bukhari. Kitab Sahih Bukhari, bab sekian, nomor sekian. Ada di kitab Sahih Muslim, bab sekian, nomor sekian. Ada di dalam kitab Sunan.
nomor sekian, bab sekian. Karena seringkali kan kita mendapati satu hadis itu ada di banyak kitab. Nah, banyak kitab itu menunjukkan apa adanya jalur-jalur periwayatan yang berbeda-beda. Jadi hadis itu diriwayatkan melalui jalur-jalur periwayatan yang berbeda-beda. Nah, tugas peneliti kemudian adalah dari petunjuk mu'jam itu mencari di kitab-kitab sumbernya itu. Hadis secara lengkap di Bukhari seperti apa sih, di Muslim seperti apa, di Abu Daud seperti apa. Nanti dari sekian banyak hadis yang ditemukan, ya nggak selalu banyak juga, kadang menemukan hanya satu, kadang menemukan 15 misalnya. Jadi apa ya, macam-macam gitu. Nah, dari hadis-hadis yang ditemukan, itu kemudian dipilih mana yang akan dilakukan penelitian. Nah, hadis-hadis yang lain itu berfungsi sebagai apa? Hadis-hadis yang lain itu berfungsi sebagai mutabik, jadi penguat jika hadis yang diteliti ini kemudian hasilnya tidak sesuai harapan. Misalnya, oh ternyata hasil dari penelitian hadis ini statusnya do'if. Nah, maka dilakukanlah penelitian dengan hadis yang lain dengan menggunakan jalur yang lain. Kalau jalur yang lain itu diteliti dan kemudian hasilnya itu sahih, maka hadis yang kita teliti di awal yang statusnya dhaif itu akan naik derajat menjadi hasan li. Begitu juga dengan kalau hadis itu hasan, kemudian ada jalur lain yang menguatkan, maka hadis itu bisa naik status menjadi sahih li ghairihi. Ya, jadi diawali dari melakukan takhrij. Nah, lalu bagaimana Ya, terus kan juga eh, kita mengawali melakukan kritik sanad gitu ya. Jadi yang pertama adalah melakukan mencari biografi. Jadi ilmu at-tarikh ar-ruwah. Jadi biografi para periwayat hadis. Di mana dia tinggal, menetap, kemudian kemana saja rihlahnya, siapa guru-gurunya, siapa murid-muridnya, dan lain sebagainya. ada ibunya yang nyuruh. Nah, baru kemudian Yang melangkah nyuruh pas saya ibu. Pada saat langsung lihat. lalu setelah mencari biografi periwayat hadis, baru kemudian melangkah ke jarh wa ta'dil itu. Jadi mencari kecacatan ya atau keadilan dari seorang periwayat. Caranya bagaimana? Ya nggak mungkin kita bisa tahu ya seorang periwayat ini adil atau cacat atau seperti apa gitu. Karena jarak kehidupan yang rentang waktu yang sedemikian jauh. Nah, yang dilakukan adalah dengan mencari komentar-komentar para ulama, ya, komentar-komentar para ulama terhadap periwayat-periwayat hadis itu. Jadi ada ulama jarh wa ta'dil memang dia melakukan penelitian terhadap periwayat yang kemudian dibukukan di dalam kitab Rijalul Hadis. Yang kemudian mereka memberikan komentar. Nah, dari komentar-komentar ulama itulah kita bisa mengambil kesimpulan bagaimana keadilan dan kecacatan seorang periwayat hadis, gitu. Nah, komentar para ulama ini kan juga beragam ya.
nggak sama satu sama lain. Sehingga ulama jarh wa ta'dil itu juga dibagi gitu. Ada ulama yang memang dikenal tasyaddud. Ulama yang sangat ketat dalam melakukan penilaian. Seperti An-Nasa'i. Kemudian ada juga ulama yang di dalam kategori tasahul. Jadi cukup gampang melakukan penilaian. Tetapi ada juga ulama yang dalam kategori tawassut. Jadi ada di tengah-tengah. Dia nggak ketat banget, tapi juga nggak mudah-mudah banget. Nah, misalnya Az-Zahabi dan lain sebagainya ada di dalam kelompok ini. Nah, sekarang seorang peneliti maka bisa melakukan melihat komentar-komentar para ulama ini. Tetapi biasanya ya kalau komentar-komentar itu berbeda-beda, cara berkomentarnya juga berbeda-beda, tetapi setidaknya mayoritas ulama itu menunjukkan komentar positif atau negatif. Meskipun istilah positif negatifnya itu komentarnya bisa beda-beda. Misalnya ada yang mengomentari dengan sikoh, ada yang mengomentari dengan sikoh gitu ya. Jadi double. Ada yang mengomentari dengan suduk. Ada yang mengomentari dengan laba sabihi. Artinya kan tingkatan-tingkatannya beda-beda ya. Kalau laba sabihi itu ya masih positif, cuma dia nggak terlalu ini ya, nggak kuat banget gitu loh. Ya tapi nggak apa-apa, boleh deh gitu. Dan lain sebagainya. Nah, begitu juga komentar-komentar yang jarah tadi itu beragam. Nah, kita bisa mengambil ijtihad dengan mayoritas komentar para ulama ini gitu. Apakah banyak yang menilai ulama ini positif atau lebih banyak yang menilai atau mengkritik negatif gitu. Nah, dari situ kemudian semua periwayat hadis di dalam satu rangkaian sanad satu persatu dicek. Ya, dicek satu persatu. Baik dari sisi biografi maupun dari sisi jarh wa ta'dilnya tadi. Nah, inilah kemudian kenapa kemudian dinamakan ilmu jarh wa ta'dil yang masuk di dalam kategori ilmu rijalil hadis, ilmu yang berbicara terkait dengan para periwayat hadis. Nah, setelah semua periwayat dilakukan penelitian dan dinyatakan sikoh semua, baik semua, adil semua misalnya, maka yang dilakukan selanjutnya adalah dengan melihat ittisolus sanad, persambungan sanad antara satu periwayat dengan periwayat yang lain. Nah, ini yang fungsi dari ilmu tarikh ar-ruwah tadi itu. Jadi dari sejarah, dari biografi itu terlihat apakah antara periwayat satu dengan periwayat yang lain itu nyambung. Pernah bertemu, betul-betul pernah mentransmisikan hadisnya. Gitu. Kalau semua periwayat itu sudah dinilai positif, tapi kemudian ada satu saja yang dinyatakan nggak ketemu, nggak ittisol, ya tetap hadis ini juga akan menjadi dhaif gitu. Jadi hadis sahih secara sanad itu semua periwayat di dalam satu rangkaian sanad itu dinyatakan thiqah, dinyatakan baik, adil, ya, tetapi juga bersambung. Bersambungnya ini biasanya ada hubungan keluarga, ya. Makanya kita lihat periwayat hadis itu ada yang meriwayatkan dari bapaknya, ada yang meriwayatkan dari kakeknya, ada yang meriwayatkan dari anaknya, timbal balik, ada yang meriwayatkan dari sepupunya, atau
hubungan antara guru dengan murid gitu. Dan ini harus dicek mereka ketemunya sebagai guru dan murid itu di mana gitu kan. Oh, ternyata mereka memang sama-sama rihlah ketemu gitu kan. Dan lain sebagainya. Gitu. Nah, ketika sanadnya semuanya secara jarah wa ta'dil sudah dinilai positif. Kemudian secara ittisalus sanad itu juga bersambung, maka hadis ini bisa dinyatakan sahih, tapi masih secara sanad. Ya, karena hadis yang sahih itu kan sahihnya secara sanad dan juga secara matan gitu. Jadi baru sahih secara sanad. Nah, ketika hadis itu sudah dinyatakan sahih secara sanad, maka tahap selanjutnya adalah melakukan penelitian pada matannya atau sering disebut dengan kritik matan. Apa yang dilakukan dengan kritik matan itu? Ya, dicek apakah hadis ini bertentangan dengan Quran ataukah bertentangan dengan hadis lain yang lebih sahih atau bertentangan dengan akal sehat atau rasionalitas nalar kita sebagai akal sehat kita sebagai manusia. Karena hadis yang sahih itu paling nggak lolos dari itu, tidak akan bertentangan dengan Quran, tidak akan bertentangan dengan hadis, tidak akan hadis lain yang lebih sahih, tidak akan bertentangan dengan uh, rasio rasio manusia gitu ya, harus masuk, harus logis. Nah, ketika sudah dinyatakan secara matan juga sahih, maka hadis ini kemudian bisa dinyatakan sahih baik secara sanad maupun matan, dan itu kemudian bisa dijadikan hujah. Jadi itu proses bagaimana ilmu jarh wa ta'dil ini diaplikasikan gitu ya. Mulai dari mentakhrij, kemudian ilmu tabaqah arwah dan ilmu jarh wa ta'dil. Baru setelah sanad ilmu kritik matan, dan setelah selesai kritik sanad dan kritik matan, agar hadis ini bisa diaplikasikan maka harus dipahami dengan apa? Dengan ilmu ma'anil hadis. Nah, ilmu-ilmu inilah yang masuk di dalam kategori ulumul hadis yang semuanya memang muncul pada abad ketiga Hijriyah di saat para mukharrid seperti Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan lain sebagainya itu melakukan penyeleksian. Karena tahap abad ketiga ini adalah tahap-tahap penyeleksian terhadap hadis. Nah, baru setelah abad penyeleksian ini, hadis, kitab-kitab yang muncul tidak merupakan kitab-kitab yang semuanya sebenarnya merujuk kepada kitab-kitab hadis di abad ketiga ini. Nah, penulisan kitab-kitab hadis ini juga beragam modelnya ya. Ada namanya kitab jami' ya. Ya, kita menyebut kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, nah itu bisa dengan kitab Jami'us Sahih. Kitab Jami' Bukhari, Jami' Muslim. Kemudian ada juga model kitab Sunan. Sunan Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah gitu ya. Sunan Ad-Daruqutni. Kemudian ada juga model kitab yang ditulis dengan musnad. Kitab-kitab musnad. Musnad Ahmad bin Hambal,
Musnad Abu Hanifah, Musnad Asy-Syafi'i. Nah, ini kitab-kitab yang ditulis dengan menggunakan metode musnad. Apa yang membedakan penulisan kitab-kitab hadis antara kitab jami, kitab sunan, dan juga kitab musnad? Nah, kitab jami adalah kitab yang menghimpun hadis-hadis yang berkenaan dengan bidang akidah, hukum, adab, tafsir, tarikh, dan sejarah hidup. Jadi kitab jami ini kitabnya cukup lengkap ya, karena menghimpun banyak sekali tema-tema, termasuk tema tafsir, ya sejarah, tema maghazi, tema perang. Makanya kalau kita lihat apa namanya di kitab Sahih Bukhari, tema-tema ini banyak muncul gitu. Tema tafsir Al-Quran misalnya, itu adalah satu tema di mana hadis-hadis terkait dengan turunnya Quran, ya, penjelas. Ya, kita tahu ya, hadis itu merupakan tafsir Quran pertama, itu hadis. Jadi dulu tafsir itu masuk di dalam disiplin ilmu hadis, sehingga kitab-kitab hadis, beberapa kitab hadis seperti kitab Jami ini memuat bab tentang tafsir Al-Quran. Nah, kitab-kitab tafsir muncul di abad ketiga dan menjadi disiplin ilmu yang mandiri ketika abad ketiga itu. Jadi sebelumnya justru disiplin ilmu tafsir yang masuk di dalam disiplin ilmu hadis. Dan perkembangan selanjutnya disiplin ilmu tafsir berkembang secara cepat. Karena tidak membutuhkan yang dulu itu qat'iyul, karena dia qat'i, tidak membutuhkan penyeleksian, dan lain sebagainya. Tinggal bagaimana melakukan pemahaman. Kemudian kitab sunan. Kitab sunan adalah kitab hadis yang disusun berdasarkan sistematika pembahasan fikih. Jadi memang isinya kitab sunan itu hadis-hadis hukum. Ya. Dan bab-babnya ya sebagaimana bab-bab dalam kitab fikih, ada bab toharoh, bab sholat, bab puasa, bab tentang jual beli, dan lain sebagainya. Karena abad ketiga Hijriah ini juga menjadi abad yang berkembangnya disiplin ilmu fikih. Ya, ilmu fikih juga berkembang dengan baik sekali gitu di abad ketiga ini. Sehingga salah satu pengaruhnya adalah kajian fikih ini masuk di dalam sistematika penulisan kitab hadis. Tidak hanya itu, sebenarnya di dalam kitab tafsir juga ya, kita lihat beberapa tafsir Al-Qurtubi misalnya, Al-Jassos, itu kitab-kitab tafsir yang bercorak fikih. Jadi corak fikih ini cukup mewarnai terhadap penulisan kitab-kitab hadis, kitab-kitab tafsir pada masa abad ketiga. Kemudian kitab masanid atau kitab musnad. Nah, kitab musnad ini adalah kitab hadis yang disusun berdasarkan nama-nama sahabat yang meriwayatkan hadis. Jadi bukan berdasarkan tema-tema tertentu, tetapi berdasarkan nama-nama sahabat. Misalnya sahabat yang pertama kali masuk Islam, hadis-hadis siapa aja, hadis-hadisnya apa aja. Sahabat yang dijamin masuk surga, misalnya. Kalau kita lihat di dalam kitab Musnad Ahmad bin Hambal kan begitu ya. Sahabat-sahabat yang tinggal di Mekah, sahabat-sahabat yang tinggal di Madinah, sahabat-sahabat yang tinggal di Kufah, dan lain sebagainya. Jadi
model penulisan kitab musnad ini adalah model penulisan kitab hadis yang didasarkan pada nama-nama sahabat. Jadi masing-masing kitab hadis itu punya kelebihan kekurangan masing-masing ya. Dalam arti kita sebagai pengguna kalau kita mau mencari hadis dengan tema-tema yang sejarah, tema-tema mencari hadis terkait dengan tafsir Al-Quran, maka ya kita nyarinya di kitab jami gitu. Kalau mencari di kitab sunan ya nggak ketemu. Kemudian kalau kita mau mencari kitab-kitab hadis, hadis-hadis ahkam terkait dengan hukum, maka lebih mudah untuk mencari di dalam kitab-kitab sunan. Nah, begitu juga kalau kita mau mencari hadis dari periwayat hadis, maka akan lebih mudah dengan menggunakan kitab-kitab musnad. Kalau mencari hadis dari periwayat hadis, mencari di kitab Sahih Bukhari, maka ketemunya akan bisa lama. Karena di situ hadis itu ditulis berdasarkan tema gitu. Nah, model-model ini sebenarnya ya memudahkan kita sebagai pengguna gitu ya. Kemudian ada juga jenis kitab mu'jam itu ya yang digunakan diantaranya untuk melakukan takhrij, digunakan untuk mencari biografi, mu'jam at-Tabari, mu'jam al-Kabir, mu'jam as-Shaghir dan lain sebagainya. Nah, itu diantara berbagai cara penulisan kitab hadis gitu yang selama ini kenapa kemudian kitab hadis ini kok beda-beda gitu ya. Kemudian setelah melakukan penelitian secara sanad tadi ya, dan kemudian secara matan, yang dilakukan adalah melakukan pemahaman atau disebut dengan ilmu ma'anil hadis. Jadi bagaimana cara memahami sebuah hadis. Jadi itu ya 3 wilayah kajian hadis. Kalau secara gambaran secara general wilayah kajian ilmu hadis, disiplin ilmu hadis itu yang pertama adalah wilayah ulumul hadis yang terkait dengan sanad, kemudian wilayah kritik matan, dan yang ketiga adalah wilayah pemahaman. Ketika kritik matan dan kritik sanad sudah dilakukan dan sudah dipastikan bahwa hadis ini adalah sahih. Nah, cara memahami hadis ini juga para intelektual muslim, para ulama hadis ini juga beragam ya. Dan sebenarnya pemahaman terhadap hadis ini sudah dilakukan dengan melakukan penulisan kitab-kitab syarah yang dilakukan oleh para ulama pada sekitar abad keempat. Jadi abad ketiga melakukan penyeleksian, abad keempat, nah itu kitab-kitab yang bermunculan adalah kitab-kitab syarah. Jadi syarah, kitab-kitab syarah itu merepresentasikan bagaimana ulama-ulama kita itu memahami hadis. Tuh. Semoga bisa dipahami ya, Bapak Ibu sekalian. Terus selanjutnya adalah pembagian hadis. Pembagian hadis dari sisi kuantitas dan dari sisi kualitas. Pembagian hadis dari sisi kuantitas ada 2 macam. Hadis mutawatir dan hadis ahad. Nah, hadis mutawatir ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak sekali periwayat.
Dan jumlah banyaknya periwayat para ulama bermacam-macam juga, ya. Ada yang banyaknya itu 10, ada yang bilang 20, ada yang 40, ada yang bilang 70. Tetapi gini, hadis mutawatir ini memang hadis yang diriwayatkan oleh banyak sekali periwayat yang tidak mungkin berdusta, dan banyaknya periwayat itu tidak hanya pada tobaqot yang pertama, tetapi juga pada tobaqot-tobaqot selanjutnya. Karena kalau kita lihat hadis yang bukan mutawatir ya, hadis ahad itu biasanya kan era sahabat diriwayatkan oleh 2, kemudian tabiin banyak, habis itu sedikit lagi. Jadi jumlah periwayat yang meriwayatkan hadis itu zigzag, nggak berimbang. Nah, hadis mutawatir itu diriwayatkan oleh banyak sekali periwayat, baik pada tobaqot pertama sampai tobaqot selanjutnya. Jadi tidak hanya pada satu tobaqot saja, tapi hampir semua merata gitu ya. Nah, ini yang kemudian membuat status hadis mutawatir ini menjadi kuat. Gitu. Tetapi memang hadis mutawatir ini tidak banyak ya. Yang paling banyak itu adalah hadis ahad. Hadis ahad ini yang diriwayatkan oleh 3, 2, 1 periwayatan gitu. Dan makanya kenapa hadis itu banyak harus dilakukan kritik sanad, kritik matan, karena memang sebagian besar hadis itu sebenarnya adalah hadis ahad. Gitu. Itu pembagian hadis dari sisi kuantitas. Jadi merujuk kepada jumlah periwayat hadis. Kemudian selanjutnya pembagian hadis dari sisi kualitas. Ya tadi sudah disinggung ya, ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif, dan ada juga hadis yang maudhu. Hadis sahih jelas, dia sudah memenuhi standar persyaratan hadis sahih ketika sudah diteliti secara sanad dan matan. Ya. Kemudian hadis hasan, ini derajatnya sedikit di bawah hadis sahih terkait dengan intelektualitas periwayat. Jadi kebobitan hafalan dari periwayat itu sedikit lebih rendah dibandingkan periwayat yang ada di hadis sahih. Kemudian hadis dhaif jelas karena tidak bersambung mungkin, tidak thiqoh mungkin, dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan pengamalan hadis sahih, jelas ya bisa diamalkan. Bisa dijadikan hujah, bisa dijadikan sandaran. Hadis hasan juga masih demikian. Dan hadis hasan, dhaif ini ada kemungkinan untuk naik derajat tadi ya, naik status menjadi sahih li ghairihi, dhaif bisa kemungkinan naik status menjadi hasan li ghairihi dengan tadi itu, dengan melakukan penelitian pada jalur-jalur yang lain. Nah, pada hadis dhaif ini yang berbeda-beda ulama. Jadi ada yang menyatakan hadis dhaif itu masih boleh kok diamalkan asal terkait dengan persoalan fadhailul a'mal. Bukan terkait dengan persoalan akidah, persoalan tauhid, akidah bukan, tetapi terkait dengan persoalan fadhailul a'mal. Contoh misalnya hadis tentang keutamaan puasa Asyura. Kita sering dengar ya, kalau sudah mulai puasa Asyura itu kita sering dapat share-share di WA, di medsos ya, barang siapa yang berpuasa Asyura maka akan diampuni dosanya 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun kemudian. Gitu. Banyak ya hadis-hadis modelnya yang seperti ini ya.
biasanya hadis yang model-model seperti ini hadisnya dhaif. Ya, karena nggak masuk akal gitu ya. Kok dengan puasa sehari, dosa-dosanya selama 2 tahun, kok langsung dihapus gitu. Kok enak ya gitu, dengan hanya puasa sehari gitu, dosa yang sebelum dan sesudahnya. Tetapi, ada yang melihat hadis ini masih boleh karena dia mendorong orang untuk melakukan puasa sunnah, ya. Jadi mendorong orang untuk melakukan kebaikan misalnya, dengan hadis-hadis model seperti ini, gitu. Jadi, untuk hadis yang terkait dengan, hadis dhaif, sebagian ulama masih membolehkan hadis ini dijadikan, sandaran, sebatas itu adalah, terkait dengan fadhailul amal. Kemudian hadis maudhu, ya. Hadis maudhu jelas ya, karena itu adalah hadis palsu. Ya, hadis yang dibuat-buat. Dan hadis maudhu ini memang muncul secara masif, terutama setelah peristiwa ini ya, peristiwa Fitnatul Kubro, meninggalnya Utsman bin Affan, gitu. Satu sisi hadis maudhu ini memang mendorong orang untuk melakukan penyeleksian secara masif juga, gitu ya. Jadi munculnya hadis maudhu ini yang membuat penyeleksian terhadap hadis ini dilakukan oleh ulama hadis di abad ketiga. Karena banyaknya hadis maudhu yang beredar, maka disiplin-disiplin keilmuan hadis ini menjadi muncul, gitu. Nah, hadis maudhu tentu ya tidak bisa dijadikan sandaran. Nah, pada masa itu biasanya hadis-hadis maudhu ini terkait dengan dari mana kita tahu? Biasanya subjektivitasnya sangat tinggi, gitu. Hadis-hadis maudhu yang beredar itu, karena memang dia muncul pada saat insiden peristiwa fitnah, peristiwa kekacauan politik, peristiwa perpecahan umat Islam di masa awal, yang bahkan sampai hari ini kita bisa rasakan ada Sunni, ada Syiah, itu kan sebenarnya efek dari itu ya, efek dari Fitnatul Kubro yang ada pada masa Utsman bin Affan. Sehingga hadis-hadis maudhu ini biasanya berbicara tentang keutamaan Ali yang sangat berlebih-lebihan, keutamaan Muawiyah yang sangat berlebihan, gitu. Karena tujuannya adalah memang untuk memberikan dukungan kepada kelompok-kelompok tertentu, ya, sebagai alat legitimasi, sehingga subjektivitasnya sangat tinggi. Jangankan hadis maudhu ya, sekarang ini saja misalnya, ini kan masa-masa politik nih. Kalau kita lihat berita-berita yang terlalu memojokkan seseorang gitu ya, terkait dengan lawan politiknya, nah ini bisa dicurigai gitu, karena subjektivitasnya sangat tinggi gitu. Media-media yang sangat menonjolkan seseorang, yang sangat mendiskreditkan seseorang, yang terlalu itu biasanya perlu kehati-hatian gitu. Nah, itu diantara ciri-ciri dari hadis maudhu itu. Jadi apa yang terjadi dengan kita hari ini misalnya ya, fenomena hoax di media sosial, terutama 5 tahun yang lalu ya, yang paling santer itu 5-10 tahun yang lalu, itu juga pernah dialami oleh para sahabat-sahabat Nabi pasca wafatnya Utsman gitu. Nah,
para ulama ini kemudian mengumpulkan hadis-hadis yang maudhu itu di dalam kitab-kitab tertentu. Misalnya, kitab Maudhu'at karya Ibnu Jauzi. Nah, dan kitab-kitab yang lain gitu ya. Jadi ada beberapa kitab hadis yang itu ditulis oleh ulama hadis yang fokus pada hadis-hadis yang maudhu gitu. Sehingga kita di masa ini tinggal apa ya, tinggal cek di situ gitu. Ya, tinggal melakukan ceknya di situ. Apakah ini termasuk hadis maudhu atau tidak gitu. Itu contoh mudahnya gitu ya. Dengan melihat kepada kitab-kitab hadis maudhu'at gitu. Itu Bapak Ibu sekalian terkait dengan pembelajaran kita di ilmu hadis ya, yang beberapa kali ini. Kayaknya pembahasannya sampai ya diakhiri dengan hadis maudhu ya, yang nanti nanti saya kirimkan apa namanya materi terkait dengan hadis maudhu itu. Kemarin kan sudah hadis dhaif dan setelah itu ya UAS begitu. Semoga bisa ya memberikan sedikit wawasan, meskipun ya mungkin saya yakin Bapak Ibu sekalian ilmu hadis ini sudah biasa ya dipelajari di madrasah atau di pesantren, sudah biasa membaca gitu. Begitu Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf sekali saya nggak terlalu fit hari ini, harus mengajar banyak gitu ya, dengan kondisi yang nggak fit, jadi saya nggak bisa terlalu maksimal hari ini gitu. Ini semua masuk ya? Siapa yang nggak masuk ya? Kayaknya 38. Ada 2 orang kemungkinan tidak masuk. Siapa ya? Masuk. Ketua kelas. Ya, Biar saya masukkan absensi. Nanti minta tolong ketua kelas yang siapa yang nggak masuk, saya dikirimin biar saya masukkan absensinya. Siap. Begitu. Bagaimana? Bolehkah saya tutup pertemuan pada sore hari ini, Bapak Ibu? Boleh, Bu. Boleh, Bu. Boleh, Bu. Sekali ya, Bapak Ibu sekalian. Semoga semester depan kita dipertemukan kembali. Amin. Amin. Tapi sepertinya, saya kurang tahu, sepertinya enggak. Kajian ini kan jurusan pendidikan ya, pendidikan agama Islam gitu. Ya, semoga kita jaga silaturahim kita ya untuk selanjutnya, dan semoga dilancarkan studinya dan bisa selesai tepat waktu. Tuh. Saya mohon maaf sekali jika ada banyak kekurangan. Ya. Saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.